Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang telnet dan SSH atau remote access. Nah, perlu diingat sebelumnya yaitu untuk remote access kita menggunakan kabel. Nah, untuk di Cisco Packet Tracer kita menggunakan kabel yang namanya kabel konsol atau kabel yang warna biru ini. Misalkan kita menambahkan satu PC di sini, lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel konsol dari router, pilih yang konsol. Lalu ke PC pilih yang RS232. RS232 ini merupakan port serial dari komputer. Nah, biasanya kita konfigurasi pada router atau switch-nya di tab CLI. Namun pada real device ini tidak ada tab CLI. Tab CLI hanya ada di Cisco Packet Tracer. Jadi, untuk konfigurasinya kita pada PC, lalu pada desktop dan di terminal. Kita oke saja. Nah, di sini kita bisa konfigurasi untuk remote access tersebut. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah kabel konsol ini tidak panjang, jadi hanya sekitar 1-3 meter saja. Nah, misalkan pada PC 12 ini jauh dari router dan tidak bisa di remote access. Nah, maka solusinya adalah telnet dan SSH. Untuk konfigurasi telnet dan SSH ini bisa pada switch atau routernya dengan menggunakan internet. Jadi router dan switchnya harus terhubung pada internet. Jadi itulah penjelasan tentang telnet. Oke, selanjutnya kita akan mencoba praktik telnet di Cisco. Pertama kita buka routernya terlebih dahulu. Lalu masuk pada mode global configuration. Nah, yang pertama dilakukan adalah line VTY 0 sampai berapa. Ini untuk pertama konfigurasi telnet. Nah, 0 ini teman-teman bebas menggunakan angka berapapun. Kita coba tanda-tanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada angka 1 sampai 15. Kita pilih 2 saja. Nah, untuk perintah line VTY 0 sampai 2 ini merupakan jumlah berapa orang yang bisa masuk ke dalam telnet secara bersamaan. Kita pilih 2 saja, lalu enter. Kita masukkan password. Misalkan admin, lalu login. Nah, login ini yaitu untuk nanti masuk ke telnet dan kita memasukkan password. Nah, selanjutnya yaitu transport input telnet. Atau jika teman-teman sedang mengonfigurasi SSH, berarti di sini transport input SSH. Nah, untuk by default dari perintah ini merupakan transport input all. Namun, transport input all itu untuk keduanya, yaitu untuk konfigurasi telnet dan SSH. Nah, di sini kita akan mengonfigurasi telnet saja. Enter, lalu exit. Nah, kita sudah konfigurasi telnet di router. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di salah satu PC di sini. Misalkan kita menggunakan PC 11, lalu masuk pada telnet atau SSH client. Kita pilih yang telnet, lalu masukkan IP, yaitu kita menggunakan IP default gateway di IP VLAN ini saja, yaitu 10.10.10.1 misalnya. Nah, di sini kita sudah masuk, lalu kita masukkan passwordnya yang tadi kita buat, yaitu admin. Nah, di sini password memang tidak kelihatan untuk menjaga privasi. Nah, kita sudah bisa untuk konfigurasi. Kita akan mencoba masuk ke dalam mode privilege. Nah, di sini mode privilege tidak bisa karena tidak ada password yang dibuat. Kita akan mencoba membuat password di router dengan menggunakan perintah enable secret. Misalkan passwordnya yaitu sekolahan ID. Enter. Sudah. Lalu kita akan mencoba lagi. Enable. Nah, di sini sudah bisa dan kita bisa memasukkan password yang sudah kita buat tadi, yaitu sekolahan ID. Nah, di sini kita sudah bisa masuk pada mode privilege. Lalu kita akan mencoba masuk pada global configuration. Lalu kita akan mencoba masuk lagi telnet. Lalu pilih yang telnet, kita menggunakan IP 20.20.20.1. Langsung konekkan saja. Lalu kita masukkan password yaitu admin. Nah, kita masuk pada mode privilege terlebih dahulu. Kita masukkan password yang sekolahan ID.
Nah, kita sudah masuk pada mode privilege, kita akan mencoba masuk pada mode global configuration. Nah, di sini sudah bisa masuk pada mode global configuration dan kita bisa mengonfigurasikan telnet di sini. Nah, teman-teman, mungkin sebagian orang ini menganggap telnet ini kurang secure karena hanya memasukkan password. Jadi, kita akan mencoba mengonfigurasikan dengan menambahkan username pada router. Jadi, nanti untuk login ke telnet menggunakan username dan password. Kita buka router, lalu masuk pada privilege dan lalu masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita menggunakan perintah username admin dengan password admin. Misalkan admin 1. Nah, kita menggunakan perintah username dan password untuk menambahkan username dan password saat nanti masuk ke telnet. Kita enter, lalu kita masukkan perintah line pty 0 dan 2 lagi. Lalu perintah login lokal. Nah, untuk perintah login ini hanya untuk menambahkan password saja. Namun untuk perintah login lokal ini untuk menambahkan username dan password. Nah, enter, lalu transport input telnet. Nah, kita akan mencoba masuk lagi. Misalkan kita menggunakan IP 30.30.30.1. Connect. Nah, di sini sudah bisa dilihat sendiri bahwa kita disuruh untuk memasukkan username. Kita akan mencoba masukkan username yaitu admin 1. Passwordnya juga admin 1. Nah, kita sudah bisa masuk. Kita masuk ke mode privilege, masukkan password yang sekolahan ID. Nah, di sini kita sudah bisa mengonfigurasi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi SSH. Kita masuk pada routernya. Nah, SSH ini secure, jadi kita harus mendapatkan key-nya terlebih dahulu dengan perintah crypto key generate RSA. Nah, di sini kita disuruh untuk please define a hostname other than router. Di sini kita disuruh untuk mengganti hostname agar tidak router karena router sudah menjadi defaultnya. Jadi banyak orang yang menggunakan nama router. Misalkan kita menggunakan nama SNK. Nah, bisa dilihat sendiri ini sudah terganti. Lalu kita ulangi lagi. Nah, di sini kita disuruh please define a domain name first. Kita disuruh untuk membuat domain name terlebih dahulu. Jadi, misalnya IP domain name. Misalkan di sini kita menggunakan smk.com. Lalu kita ulang lagi. Nah, how many bits in the modules? Nah, di sini by defaultnya kita disarankan untuk menggunakan 1024. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan key-nya. Lalu kita akan konfigurasi transport inputnya. Pertama, kita masuk ke line pty 0 sampai 2. Nah, di sini kita menggunakan perintah transport input SSH. Oke, jadi itu cara untuk mengonfigurasi SSH. Jadi pertama kita harus membuat hostname dan domain name, lalu crypto key generate RSA, lalu kita ganti untuk transport input SSH. Nah, kita akan coba mengecek di PC 11 telnet. Nah, di sini kita menggunakan SSH. Lalu kita masukkan IP-nya, misalkan di sini kita menggunakan IP 40.40.40.1. Nah, masukkan username yang sudah kita buat tadi yaitu admin 1. Kita connect. Nah, di sini sudah bisa masuk. Kita masukkan admin 1. Nah, masuk pada mode privilege, masukkan password sekolahan ID. Di sini kita sudah bisa untuk mengonfigurasikan. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk konfigurasi IP address di switch. Kita masuk pada switch-nya, lalu enter.
Kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke interface yang ingin kita konfigurasikan IP address-nya. Misalkan kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, langsung saja yaitu IP address, masukkan IP-nya. Misalkan di sini kita menggunakan 10.10.10.99 dan subnet mask. Di sini teman-teman bebas menggunakan IP berapapun. Lalu enter. Kita masukkan IP default gateway agar bisa saling berkomunikasi dengan PC lain atau perangkat lain. Kita masukkan IP default gateway, yaitu misalkan 10.10.10.1. Enter. Nah, di sini sudah bisa untuk konfigurasi IP address. Misalkan kita akan mengonfigurasi pada VLAN 20. Masuk, lalu IP address yaitu misalkan 20.20.20.99 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Lalu IP default gateway yaitu 20.20.20.1 dan enter. Exit. Oke. Jadi seperti itu untuk konfigurasi IP address. Nah, untuk melihatnya kita dengan perintah show IP interface brief. Spasi. Nah, di sini bisa dilihat sendiri yaitu pada VLAN 10 dan VLAN 20 sudah terganti IP-nya. Oke teman-teman, tadi kita sudah konfigurasi SSH di router. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch. Kita buka switch-nya terlebih dahulu. Untuk konfigurasi SSH ini sama saja. Jadi kita masuk pada mode global configuration. Lalu perintahnya sebenarnya sama saja, yaitu crypto key generate RSA. Namun sebelum itu kita akan membuat hostname-nya terlebih dahulu, yaitu hostname SMK misalnya. Lalu kita menggunakan perintah IP domain name untuk membuat domain name-nya. Misalkan di sini kita menggunakan smk.com. Enter. Barulah kita menggunakan perintah crypto key generate RSA. Di sini sama saja, kita masukkan 1024. Nah, jika sudah, kita akan membuat username-nya terlebih dahulu, yaitu username admin2 misalnya, dan password admin2. Enter. Lalu kita masuk ke line VTY 0 sampai 2. Nah, di sini kita ganti transport input SSH. Nah, jadi seperti itulah untuk konfigurasi SSH di switch. Jadi kita membuat hostname, lalu IP domain name, lalu dengan perintah crypto key generated RSA.